Jadi saya melihat sejarah dunia seperti Bapak Mahatma Gandhi, yaitu Bapak Hindia, ketika berbicara seakan-akan dinanti-nantikan oleh rakyat. Dan apalagi ketika melihat Bapak Bung Karno, ketika beliau berbicara seakan-akan rakyat itu rela menunggu selama 3 jam menurut buku Sang Singapodium. Kalau memang kenyataannya itu adalah public speaker yang produktif, bagaimana dengan era super society, pemuda yang produktif di depan public speaker sehingga apik dan produktif itu seperti apa hal tersebut? Mungkin ini yang dipertanyakan oleh saya. Mungkin sekian dari saya, gramatikanya kurang bagus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya singkat ya karena ini waktunya juga mau habis. Oke, adik-adik sekalian, yang pertama tadi bagaimana kita ini di era yang serba menurut saya luar biasa, semakin dinamis. Maka mula-mula ini sudah dibahas jauh dulu oleh Aristoteles ya, seorang filsuf yang kemudian memberikan tahap-tahap bagaimana menjadi seorang retorika, menjadi seorang public speaker yang profesional. Tadi keren dikutip oleh Mas siapa tadi tentang Bung Karno dan lain-lain ya. Yang pertama adalah pastikan kita ini memiliki sekurang-kurangnya 3 tahap ini yang harus kita miliki. Yang pertama adalah etos. Apa? Etos. Apa itu etos? Kredibilitas dan kepercayaan. Nah, ini yang paling penting, khususnya dalam isi. Nah, jangan sampai kita itu berbicara tanpa isi. Jadi harus tahu isi. Paham ya? Jadi harus tahu Nah, santri itu Anda harus mau punya keahlian di spesifikasi keilmuan yang apa? Apakah fikih misalnya? Anda mau dakwah di digital, Anda harus paham secara detail, secara utuh tentang misalnya Anda mau bicara fikih, harus punya keilmuan yang kredibel tentang ilmu fikih. Anda mau berbicara tentang pendidikan, maka Anda harus ahli dalam pendidik, sehingga kredibilitas Anda sebagai seorang public speaker ini betul-betul diakui. Jangan sampai kita itu berretorika kosong. Akhirnya tong kosong, nyaring bunyi, gak ada isi. Karena substansi, hakikat dari public speaking itu adalah isi itu sendiri. Retorika itu hanya sebagai bumbu-bumbu saja. Nah, retorika itu hanya sebagai kita pemanis saja dalam untuk menyampaikan biar enak didengar oleh audiens. Itu saja, sebatas itu. Tapi intinya adalah kredibilitas diri Anda sebagai pembicara harus betul-betul dipercaya oleh publik. Maka kredibilitas keilmuan itu pertama. Kemudian kepercayaan itu sendiri. Bagaimana Anda memiliki citra yang baik sehingga Anda datang, misalnya Anda mau jadi kiai, maka bagaimana orang itu Anda punya kepercayaan masyarakat bahwa Anda seorang kiai misalnya. Kemudian adalah logos. Apa? Logos. Bahwa apa yang Anda sampaikan itu masuk akal atau rasional. Tentu dengan kaidah-kaidah logika yang tepat. Sehingga kalau Anda mampu menyampaikan secara rasional, berargumentasi dengan baik, maka Anda akan menjadi seorang profesional yang produktif kira-kira. Yang ketiga adalah patos. Daya tarik emosi. Ketika Anda berbicara itu jangan datar terus. Manusia itu, kata Aristoteles, memiliki variasi emosi yang berbeda. Apalagi perempuan. Perempuan dikatakan adalah suatu orang yang penuh dengan teka-teki. Jadi sulit untuk memahami emosi seorang perempuan. Jadi kita ini harus betul-betul memainkan variasi emosi itu dengan audiens, jangan datar terus. Gitu, paham tuh? Yang paling penting menurut saya, teruslah sebagai santri banyak belajar banyak ilmu.
Ya, jangan sampai kita sebagai santri ini ketinggalan. Kita harus membuka ruang hari ini. Tidak hanya ilmu kitab kuning, tidak hanya itu penting nomor pertama, tapi yang banyak pengetahuan lain harus kita miliki sebagai upaya kita agar kita mampu bertahan di era yang serba dinamis hari ini. Paham, Tom? Nah, yang kedua pertanyaannya adalah apa perbedaan retorika dengan public speaking? Pertama poinnya adalah bahwa public speaking itu dikenal ketika abad modern. Ya antara 18 ke 21 hari ini dikenal dengan teori public speaking. Karena pendekatannya banyak menggunakan psikologi. Tapi dulu ketika Yunani kuno, abad 5 sebelum Masehi, zamannya Thales pada waktu itu, dengan kaum sofis pada waktu itu menggunakan kata retorika. Retorika sama. Misalnya Socrates dia punya dialogi, aporetik. Jadi bagaimana kita itu berdialog untuk mencapai suatu kebenaran. Bagaimana kita itu pura-pura tidak tahu dengan orang yang kita ajak komunikasi untuk menemukan suatu pendapat dari orang lain sehingga akhirnya adalah suatu kebenaran. Semua sama teorinya. Artinya public speaking bagian dari retorika. Paham, Tom? Cuman retorika itu lebih luas. Ada yang sifatnya komunikasi personal, komunikasi antara saya dengan ini, dua-dua saja. Ada komunikasi massa, disebut dengan public speaking. Jadi retorika ruang lingkupnya lebih besar. Secara aksiologi itu retorika lebih banyak menyasar pada banyak hal. Pendidikan, politik, semua dibaca dari retorika. Itu ya, paham, Tom?